Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Puspitasari dengan NPM 217550008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan arus kas yang terdapat dalam PSAK 02. Yang pertama ada definisi dari laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan, cash inflow, dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan, cash outflow, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu, dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Contohnya yaitu deposito-deposito yang akan jatuh tempo pada 3 bulan. Selanjutnya ada klasifikasi arus kas. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Inflows yang terdapat dalam arus kas aktivitas operasi yaitu inflows terdiri dari 1. Penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain. Kedua, ada penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Ketiga, ada penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows yang terdiri dari yang pertama ada pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Yang kedua ada pembayaran untuk karyawan. Yang ketiga ada pembayaran klaim asuransi, pembelian efek, perusahaan efek, pengembalian kredit bank, dan yang terakhir ada pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama ada metode langsung, merupakan metode kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik dari catatan akuntansi entitas, atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan, pos bukan kas lainnya, dan pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Metode tidak langsung merupakan metode yang laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi. Aset lancar komparatif, artinya aset lancar tahun ini dan aset lancar tahun lalu, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Aktivitas operasi metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh, perubahan, persediaan, dan piutang usaha, serta utang usaha selama periode berjalan. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valut asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.
Yang kedua ada arus kas investasi. Arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunannya adalah aset tidak lancar komparatif. Yang kedua ada arus kas investasi. Arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunannya adalah aset tidak lancar komparatif. Inflasi dari arus kas investasi yaitu terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflows dari akun investasi, arus kas investasi yaitu terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari kontrak future forward swap untuk aktivitas pendanaan, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas future selain untuk diperdagangkan. Yang ketiga ada arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya dari arus kas pendanaan yaitu liabilitas jangka panjang, komparatif, dan ekuitas komparatif. Yang ketiga ada arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya dari arus kas pendanaan yaitu liabilitas jangka panjang, komparatif, dan ekuitas komparatif. Inflasi dari aktivitas arus kas pendanaan terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, yang kedua ada penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang hipotek. Outflows dari aktivitas pendanaan yaitu terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lesi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembayaran. Selanjutnya ada manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang pertama ada kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang pertama ada kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.